Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah mabada. Mari kita lanjutkan pengajian kilatan bulan Ramadan di MTSN 1 Padi, di mana materi pada hari ini adalah tentang pembagian air yang ketiga, yaitu air musyammas. Artinya air panas yang karena terkena sinar matahari secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu utawi kang kaping 3, tahirun iku banyu kang suci, fi nafsihi ing dalem zate banyu, mutahhirun tur iku nucekake li ghairihi maring liyane banyu, makruhun tur iku den makruhake apa istimaluhu gunakake banyu, wa huwa utawi tahir mutahhir makruhun istimaluhu alma'u iku banyu almusyammasu kang den panasake srengenge. Jadi bagian air yang ketiga yaitu air musyammas, yaitu air panas lantaran terkena sinar matahari secara langsung. Air yang semacam ini disebut air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Jadi kalau air itu terkena panas secara langsung, menurut penelitian Imam Syafi'i, kalau digunakan untuk berwudu atau digunakan untuk mandi, itu akan menimbulkan penyakit kusta. Karena air yang terkena sinar matahari secara langsung ini akan menimbulkan bakteri-bakteri. Ini menurut penelitian Imam Syafi'i. Sehingga apabila air itu digunakan maka hukumnya makruh. Sekalipun dia tohir mutahhir, artinya suci dan mensucikan, bisa untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, tetapi hukumnya makruh. Kecuali apabila air tersebut tempatnya itu terbuat dari emas atau perak. Jadi misalnya ada orang kaya, dia membuat tandon air terbuat dari emas atau terbuat dari perak murni, maka kalau air itu panas terkena sinar matahari itu tidak makruh digunakan. Karena apa? Karena emas dan perak ini merupakan logam mulia yang bisa membunuh bakteri-bakteri itu. Jadi kecuali apabila air yang terkena sinar matahari itu tempatnya terbuat dari emas dan perak, sekalipun dia panas tetap tidak makruh, karena bakteri-bakteri itu mati ketika dia berada di tempat emas atau perak. Jadi misalnya orang membuat tandon air atau membuat kolam atau membuat jeding di mana bahannya adalah emas dan perak, sekalipun air itu terkena matahari secara langsung maka tidak apa-apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan air musyammas. Jadi kalau ada orang memiliki kolah di luar atau dia memiliki tandon, kemudian siang hari terkena matahari panasnya yang bukan main, nah itu ketika panas jangan digunakan dulu, ditunggu sampai dingin agar tidak menimbulkan penyakit kusta. Berikutnya adalah bagian air yang keempat,
yaitu air mutanajis. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u utawi kang kaping papat maun iku banyu mutanajisun kang kena najis. Falaya juzu mongko ora wenang apa istimaluhu nggunakake banyu fil wudu ing dalem wudu au ghairihi utawa liyane wudu wa huwa utawi maun mutanajisun nauane iku ana rong werna al maul qalilu suwijine banyu kang sithik alladzi halat kang tiba fihi ing dalem banyu sithik apa najasatun najis sawaung kana padha uga ana apa banyu utawa yiron iku owah amla utawa ora alma'u lan banyu al-kasiru kang akeh al-mutaghayyiru kang owah apa banyu binajasatin sebab najis. Bagian air yang keempat yaitu air yang terkena najis. Air yang terkena najis ini tidak boleh dipergunakan untuk wudhu atau lainnya seperti mandi atau menghilangkan najis. Nah, air mutanajis ini ada dua macam. Yang pertama adalah air sedikit yang kejatuhan najis. Nah, air sedikit itu ukurannya adalah kurang dari 216 liter. Kok tiba-tiba ada najis yang jatuh pada air tersebut, maka air itu menjadi najis. Nah, air yang kejatuhan najis ini namanya mutanajis. Baik air itu berubah atau tidak, maka tetap disebut air mutanajis dan tidak boleh digunakan untuk wudhu atau mandi. Yang kedua, air banyak atau air dua kolah, yaitu air yang banyaknya 216 liter ke atas. Kalau kejatuhan najis, maka dia juga menjadi mutanajis jika berubah sifatnya, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Jadi kalau air banyak itu berubah warnanya saja tidak apa-apa, atau berubah rasanya saja tidak apa-apa, atau berubah baunya saja enggak apa-apa. Tetapi apabila air banyak itu berubah ketiga-tiganya, baunya sudah tidak enak, warnanya sudah hitam kelam, kemudian rasanya sudah berubah, maka apabila berubah ketiga-tiganya itu hukumnya menjadi mutanajis dan tidak boleh digunakan untuk wudhu atau mandi serta menghilangkan najis. Jadi misalnya ada sumur, kemudian kejatuhan kambing sehingga mati di dalamnya dan airnya itu berubah menjadi hitam, rasanya pahit dan baunya busuk, maka air itu tidak boleh digunakan untuk wudhu atau mandi. Demikian pengajian pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.